Circati, 20-jähriger Recht. Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders disetujui Dewan Perwakilan Rakyat RI. Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis 19 September 2024, menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Perlakuan spesial pun didapatkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Mushar, ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut. Langkah cepat memang harus diambil agar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa segera membela timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa, 24 September 2024. Karena itu, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders wajib menyandang status WNI, paling lambat pada Selasa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mees Hilgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Mengutip dari laman Uhoskoret, Mees Hilgers mendapatkan nilai 6,9. Berkat bantuan B23 tahun ini, FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Mees Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun stadion De Grolsvesten. Sambil tersenyum lebar, Mees Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Selanjutnya pada Minggu 22 September 2024 pukul 19.30 WIB, Mees Hilgers kembali memperkuat FC Twente. Kali ini, FC Twente akan tandang ke markas klub anyar Tom Haye, Almere City. Bintang naturalisasi timnas Indonesia Mees Hilgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente versus SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 pada Rabu, 18 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Fakta ini menunjukkan Mees Hilgers bangga segera berseragam timnas Indonesia. Terbaru, berkas permohonan warga negara Indonesia Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah disetujui DPR RI Komisi 3 dan 10. Selanjutnya masih ada 3 tahapan besar yang harus dilalui Mees Hilgers dan Eliano Reijnders untuk memperkuat timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, proses tersebut ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2024. Politisi Partai Golkar itu juga berharap, proses peralihan di DPR tidak berdampak kepada proses yang sedang berjalan. Rapat berlangsung cepat, kami menargetkan bisa di Oktober, diujar Dito setelah rapat dengan Komisi 3 DPR RI, dilansir melalui laman PSSI. Tapi, targetnya ini, 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, semoga nanti semangatnya masih sama dan saya yakin masih sama, kata Menpora, Dito Aryo Tejo. Andaikan target itu berhasil, maka Mees Hilgers dan Eliano Reijnders kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dihadapkan pada laga tandang grup C ke markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Tentu tim besutan Shin Tae-yong butuh sokongan pemain untuk kedua partai tersebut. Terlebih Bahrain dan Cina bukan barang mustahil untuk dikalahkan. Hal ini dibuktikan timnas Indonesia dengan menahan imbang 2 tim terkuat yaitu Australia dan Arab Saudi di laga sebelumnya. Maka kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi barang yang berarti untuk timnas Indonesia. Mees Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan bersama Rizky Ridho hingga Jai Idzes. Sedangkan Eliano Reijnders bisa bertindak sebagai pemain gelandang atau versatile tergantung instruksi Shin Tae-yong. Menuju tahap itu, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders butuh 3 tahapan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah ini, persetujuan Komisi 3 dan 10, proses naturalisasi berlanjut ke rapat paripurna DPR, dan bermuara ke keputusan Presiden atau Kepres. Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seusai menjadi WNI, baru 2 pemain tersebut melakukan perpindahan federasi, dan baru bisa memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain timnas Indonesia Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah memasuki tahap yang lebih serius, Selasa, 17 September 2024.
Sesuai jadwal, ada 2 pemain yang berkas dinaturalisasinya akan dirapatkan di DPR RI hari ini, yakni Eliano Reijnders dan Mees Hilgers. Pukul 13 WIB, Komisi 3 DPR RI yang lebih dulu membahas berkas naturalisasi keduanya. Kemudian pada pukul 15 WIB, giliran Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifuddin, beberapa hari yang lalu mengunggah foto-foto di akun Instagramnya, Hetifah. Dalam foto tersebut, dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Netizen pun berspekulasi. Berhubung ada 5 berkas yang ditandatangani, netizen berpikiran itu berarti ada 5 pemain keturunan yang bakal diproses di DPR hari ini. Kertas dokumennya ada 5. Apa yang disumpah 5 orang kah? Ditanya akun RI Dual Paris Van Java di unggahan Hetifah. Ada 5 berkas, sambung akun Senda Andre. Jika benar ada 5 pemain yang diproses, siapa 3 nama lain? Disinyalir, 3 nama lain adalah Mauro Zijlstra, Dion Marks dan Tim Gepens. Dalam wawancara dengan Voetbal Premier, Mauro Zijlstra mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu, Dion Marks dan Tim Gepens sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal itu dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Shin Tae-yong lolos Piala Dunia 2026. Media asal Cina kaget melihat target timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Salah satu media Cina, yakni 163.com mengungkapkan keheranannya saat mengetahui timnas Indonesia mengincar tempat ketiga dan keempat di grup C. Menurut Shin Tae-yong dengan posisi 3 dan 4 merupakan target paling realistis untuk skuad Garuda. Dengan target tersebut, kans Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan semakin tinggi. Melihat target berani Shin Tae-yong ini, media Cina ikut berkomentar. Menurut mereka target timnas Indonesia itu termasuk langkah yang sangat berani dan terlalu percaya diri. Pasalnya, Cina yang secara peringkat FIFA ada di atas Indonesia saja tidak yakin bisa lolos Piala Dunia 2026. Meski diremehkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru sangat optimis bisa membawa anak asuhnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Grup C sendiri sering disebut-sebut sebagai grup neraka. Sebab, grup ini dihuni oleh tim-tim berat seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain. Media 163.com beranggapan jika Cina akan menargetkan hal yang sama dengan timnas Indonesia, yakni mengincar tempat 3 dan 4. Namun, media tersebut tetap merasa pesimis dengan peluang negara mereka lolos putaran ketiga. Saat ini sudah ada 5 berkas ditandatangani. Apakah ini tanda ada 5 pemain keturunan yang diproses di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Selasa, 17 September 2024? PSSI kembali melakukan manuver dengan mendatangkan 2 pemain untuk dinaturalisasi agar nantinya bisa membela timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Hilgers dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasinya pun tengah dikebut dengan harapan bisa bergabung ke skuad Garuda pada Oktober mendatang. Meski begitu, PSSI nyatanya memang sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu. Sebab, Hilgers mengaku kalau dirinya sudah dilirik sejauh masih bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Sejak saya bermain di tim U19, itu sudah mulai muncul. Saya juga pernah bermain untuk Jong Oranye, tetapi akhirnya Anda mulai lebih banyak berpikir, kata Mees Hilgers. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan betul-betul keputusan yang akan dibuatnya itu pada musim panas ini. Pada akhirnya, pemain FC20 ini menjatuhkan hatinya untuk menjadi warga negara Indonesia karena ini adalah momen yang tepat. Musim panas ini, saya mempertimbangkan semuanya dengan baik. Saya merasa nyaman di Twente dan semuanya stabil. Saya merasa ini saat yang tepat untuk membuat langkah maju ke tim nasional Indonesia, diterang dia. Pemain yang memiliki darah Manado ini juga menceritakan kegiatan sibuknya selama berada di Jakarta pada awal September lalu. Meski jalani hari yang sibuk untuk mengurus proses WNI-nya, Mees Hilgers mengaku sangat bangga bisa segera berseragam timnas Indonesia. Hari-hari di Jakarta cukup sibuk. Saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengurus semuanya. Saya sangat bangga bisa bermain untuk negara sebesar itu, ungkap Hilgers. Tak ayal jika Hilgers menilai kalau saat ini adalah momen yang tepat untuk berseragam timnas Indonesia. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah berjuang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Tim arahan Shin Tae-yong sudah melakoni 2 laga awal dengan hasil positif, yakni meraup 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Perjuangan timnas Indonesia selanjutnya yakni melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024.
Diharapkan, proses naturalisasi Hilgers dan Rejders telah rampung sehingga dapat memperkuat skuad Garuda di dua laga itu. Pemain sepak bola keturunan Indonesia Maes Hilgers mengungkapkan kepada media Belanda alasan dirinya menerima pinangan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hilgers mengungkapkan bahwa memang ini adalah waktu yang tepat terkait rencana naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Seperti diungkap kanal YouTube Voetbal Premier, Zijlstra garis keturunan Indonesia. Zijlstra memiliki darah Sunda di dalam tubuhnya, sehingga ia memutuskan bergabung dengan skuad Garuda. Sehingga PSSI masih berusaha mengumpulkan dokumen Zijlstra, diverifikasi apakah benar memiliki garis keturunan Indonesia atau tidak. Zijlstra memberi kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin sangat kesulitan mencari bomber tajam di skuad timnas Indonesia. Dengan keadaan ini, bomber 19 tahun ini akan menjadi dewa penyelamat bagi sang arsitek. Dalam siniar tersebut, Zijlstra dengan percaya diri mengungkapkan gaya permainannya. Ia mengaku memiliki kemiripan dengan bomber FC Barcelona, yakni Robert Lewandowski. Tak hanya itu, ia juga merasa mirip dengan bomber anyar Manchester United, yakni Joshua Zirkzee. Kedua pemain itu bertipikal penyerang yang membuka ruang dan mau menjemput bola. Meski begitu, Lewandowski dan Zirkzee cukup tajam ketika berada di kotak penalti lawan. Begitu juga Zijlstra, senang terhubung dengan rekan-rekannya dan mengalirkan bola. Peluang mencetak gol bagi timnya akan semakin besar. Lebih mirip dengan tipe penyerang seperti Robert Lewandowski dan Joshua Zirkzee, kata Mauro Zijlstra. Saya suka bergabung dalam permainan dan menghubungkan umpan-umpan dan saya juga dapat menyelesaikannya peluang, jelasnya. Lebih lanjut, ia juga menyebut salah satu mantan penyerang Barcelona yang berasal dari Belanda, yakni Luuk de Jong. Ia tak begitu suka gaya bermain de Jong yang hanya menunggu umpan dari rekannya di kotak penalti lawan. Saya tidak seperti Luuk de Jong yang menyundul setiap umpan silang ke dalam kotak penalti. Namun lebih seperti seseorang yang dapat bergabung dalam permainan dan mampu memberikan umpan, pungkasnya. Jelas gaya permainan itu sangat masuk ke kriteria diinginkan STY seperti diketahui. Pelatih asal negeri ginseng itu mewajibkan para pemainnya aktif mencari bola saat dimainkan. Calon striker timnas Indonesia yang segera dinaturalisasi, Mauro Zijlstra, membuat pengakuan. Mauro Zijlstra menyebut cara bermainnya mirip Robert Lewandowski dan salah bintang klub Liga Inggris, Manchester United. Striker FC Volendam tersebut, belum lama ini mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tentu bukan pertandingan yang untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Negara-negara tersebut bahkan merupakan tim yang selalu langganan menjadi peserta Piala Dunia. Di antara tim-tim di grup C tersebut, timnas Indonesia juga sempat memiliki sejarah kelam dengan salah satunya, yakni Bahrain. Beberapa tahun lalu, skuad Garuda pernah dipermalukan oleh Bahrain, di mana pada pertemuan mereka, Indonesia kalah dengan skor telak 0-10. Saat itu, Indonesia berhadapan dengan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Al-Bahrain Al-Watani. Melihat sejarah tersebut, bukan hal mengherankan jika Bahrain bakal meremehkan timnas Indonesia di round ketiga ini. Namun, meski sempat meremehkan permainan sepak bola Garuda, sekarang Bahrain bisa jadi panik jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peningkatan tim nasional Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah signifikan beberapa tahun belakangan ini. Tentunya ini bukan hanya berkat Coach ST saja, tapi juga peran pemain, staf, serta PSSI yang juga sangat membantu. Sementara itu, kali pertama Indonesia berhasil lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat PSSI dan Shin Tae-yong tentunya tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Segala upaya tentu akan terus diusahakan untuk mendukung performa skuad Garuda. Salah satu upaya PSSI dalam menaikkan kemungkinan tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Bahkan saat ini hampir sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Jai Idzes, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Shane Patinama, dan Jordi Amat dipercaya bisa membantu skuad Garuda. Ditambah dengan pemain muda berpotensi seperti Rafael Struijk, Nathan Choi Aon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Bahkan pemain grade A, Martin Paes, akhirnya bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia di round 3. PSSI bahkan baru-baru ini juga kembali mengumumkan dua nama pemain keturunan baru yang bakal dinaturalisasi, yakni Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Jadi,
Tentu saja Indonesia datang dengan rencana kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang ditunggu-tunggu akhirnya telah dimulai. Adapun ketiga pemain baru yang akan menjadi skuad timnas Garuda yakni Mads Hilgers, Eliano Reijnders, dan Mauro Zijlstra. Mereka telah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang juga sebagai penanda dimulainya proses naturalisasi pada Sabtu, 9 September 2024, lalu. Bahkan saat ini proses perpindahan WNI Mads Hilgers dan Eliano Reijnders telah melalui tahap persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo, di mana proses tersebut dikabarkan telah selesai diteken Jokowi pada Rabu lalu. Setelahnya proses naturalisasi akan dilanjutkan ke meja Dewan Perwakilan Rakyat. Masuknya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders ke timnas Indonesia tentu menambah kekuatan. Untuk Mads Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan yang telah dihuni Jai Itzes hingga Rizky Ridho. Selain itu, Mads Hilgers juga bisa menjadi pemain paling berharga milik timnas Indonesia. Pasalnya, B20 FC tersebut ditaksir Transfermarkt senilai 121,67 miliar rupiah. Nilai itu paling tinggi di antara pemain lainnya. Bahkan mengungguli Tom Haye yang saat ini menjadi pemain termahal timnas Indonesia dengan nilai 53 miliar rupiah. Sementara untuk Eliano Reijnders juga tak kalah hebat. Adik kandung dari pemain timnas Belanda dan penggawa AC Milan Tijjani Reijnders itu dapat menempati berbagai posisi. Eliano bisa memerankan seorang gelandang serang, sayap kanan maupun kiri. Penampilannya di tiga posisi tersebut telah terukir setelah promosi ke tim senior PC Zwolle sejak musim 2020-2021. Total 96 penampilan beserta 5 gol dan 9 assist dicatat oleh Eliano dalam posisi tersebut. Di Indonesia, Eliano tetap dapat menempati posisi lainnya di timnas Garuda. Selain Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, ada lagi satu pemain calon naturalisasi yang sedang dicek berkas oleh PSSI. Ialah Mauro Zijlstra, striker berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat FC Volendam U21. Melalui channel YouTube Yusa Nugraha yang juga bersinggungan langsung dengan Mauro Zijlstra mengabarkan, ada hal baik terkait naturalisasi dari sang pemain. Yusa menegaskan bahwa data permohonan WNI dari Mauro Zijlstra telah diterima oleh PSSI. Sementara itu, ketika Yusa mengkonfirmasi ke Exco PSSI Arya Sinulinga, data-data dari Mauro Zijlstra sedang divalidasi. Artinya PSSI sedang mengecek betul surat-surat yang dikirim oleh striker 19 tahun itu. Kemarin waktu aku chat Mario, surat-suratnya telah diterima oleh PSSI. Jibuka Yusa, 10 September 2024. Ketiga calon pemain baru timnas Indonesia dari proses naturalisasi kini sedang diproses. Diharapkan, proses naturalisasi keduanya selesai pada Oktober mendatang dan dapat memperkuat skuad timnas Indonesia bulan depan. Skuad tim nasional Indonesia tampaknya akan semakin kuat dengan adanya 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, dan saat ini tengah diproses oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sebanyak 5 pemain yang akan segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Nama-nama tersebut adalah Mauro Zijlstra, Ula Romeni, Jairo Riedewald, Kevin Dix dan Pascal Struij. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. PSSI sedang mengusahakannya dan Jairo Riedewald semakin positif tentang itu, dan saya pikir Jairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi, jika salah seorang host di podcast Garapan Voetbal Premier. Ula Romeni juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya. Dilanjut sang pembawa acara, munculnya nama Pascal Struij jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya, mengejutkan jika Pascal Struij bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struij diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, dilanjutnya. Jika nama-nama di atas benar bergabung, betapa kuatnya skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semakin percaya diri mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Selanjutnya 3 bek sejajar ada Mads Hilgers, Jai Itzes dan Pascal Struij. Lanjut ke posisi wing bek kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Tom Haye dan Jairo Riedewald.
Ula Romeni akan bertugas sebagai winger kanan dan Eliano Reijnders winger kiri. Untuk posisi penyerang tengah diisi Mauro Zijlstra. Media asing asal Belanda, Voetbal Primeur, menegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan Cina pada 15 Oktober. Walaupun masih akan berlangsung di bulan depan, tetapi pelatih Bahrain, Dragan Talajik, sudah menunjukkan kekhawatirannya terhadap timnas Indonesia. Untuk sementara, puncak klasemen grup C babak ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia masih dihuni oleh Jepang usai meraih 2 kali kemenangan. Kemudian di peringkat kedua ada Arab Saudi yang mengantongi 4 poin. Lalu Bahrain menghuni peringkat ketiga dengan perolehan 3 poin. Timnas Indonesia dengan 2 poin berada di peringkat keempat. Sementara Australia di peringkat kelima dengan 1 poin dan Cina di dasar klasemen tanpa poin. Pada pertandingan sebelumnya, Bahrain kalah telak melawan Jepang dengan skor 0-5. Pelatih Bahrain sendiri mengungkapkan bahwa memang tak ada pertandingan yang mudah di babak kualifikasi ini. Tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi terakhir Piala Dunia, ujar pelatih Bahrain. Semua tim hebat, belajar, berjuang, belajar, dan berjuang, jelanjutnya. Termasuk juga timnas Indonesia yang menurut pelatih Bahrain berhasil menunjukkan hasil yang mengejutkan dengan menahan imbang Australia, negara yang punya pengalaman di Piala Dunia. Lihat timnas Indonesia, pertandingan mereka berakhir imbang 0-0, kata pelatih Bahrain. Pernyataan pelatih Bahrain ini sekaligus menunjukkan bahwa timnas Indonesia termasuk tim yang tidak bisa dianggap remeh. Walaupun bermain di kandang sendiri, pelatih Bahrain sebaiknya tidak memandang remeh timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Melihat dari catatan tim, timnas Indonesia paling mungkin untuk meraih hasil kemenangan dalam pertandingan menghadapi Bahrain dan juga Cina. Tentu ini sebuah peluang bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pertandingan timnas Indonesia tersebut diadakan di kandang lawan. Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan, kata Mauro Zijlstra dikutip dari kanal YouTube Voetbal Primeur, Jumat, 13 September 2024. Pemain berusia 19 tahun ini mengaku telah mengurus dokumen yang diperlukan guna melancarkan proses naturalisasinya. Jika dokumen tersebut sudah selesai diurus, Mauro Zijlstra pun akan terbang ke Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan, dan jika itu selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra pun semakin antusias dalam menjalani proses naturalisasinya. Ini tak lepas dari bagaimana timnas Indonesia tampil memukau di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mampu menahan imbang tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Mauro Zijlstra pun telah melihat pertandingan tersebut dan tak sabar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Ya tentu saya tidak sabar, karena semua orang di sana optimisme. Stadion yang dipenuhi 70.000 orang, ini seperti mimpi yang terwujud dari anak kecil, jadi saya sangat antusias, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra pun akan bergabung dengan 2 pemain keturunan lainnya yang sudah dipastikan menjalani proses naturalisasi, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini sempat datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi mereka. Berkas keduanya pun sudah masuk ke DPR RI dan ditargetkan untuk rampung pada Oktober mendatang demi bergabung dengan skuad Shin Tae-yong. Sempat bergabung dengan latihan timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders pun ditargetkan bergabung dengan skuad dalam laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Pemain FC Volendam U21, Mauro Zijlstra mengungkapkan kabar terbaru proses naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Meski belum berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Mauro Zijlstra sudah terkonfirmasi tengah mengurus dokumen yang diperlukan. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Marcelino Ferdinand CS di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan.
Sementara Indonesia tanpa kehilangan ide, tidak berhasil melepaskan satu tembakan pun di babak pertama, ditulis media tersebut. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang. Lebih lanjut, media Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia.